Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabar pada pagi hari ini? Kakak yakin adik-adik semua dalam keadaan baik dan sehat. Amin. Nah adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Bapa yang baik yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami mengucap syukur untuk penyertaan dan perlindungan Tuhan dalam kehidupan kami sepanjang minggu ini. Terima kasih ya Tuhan, karena Engkau sudah memberikan kami kesehatan dan kekuatan. Sekarang kami mau mendengarkan firman Tuhan. Jadikan kami anak yang mau duduk diam, dengar-dengaran dan taat kepada firman-Mu. Berkati kami semua ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Nah adik-adik, hari ini tema firman Tuhan yang akan kakak sampaikan adalah ketika aku tidak dipercaya. Sekali lagi, tema firman Tuhan pada hari ini, ketika aku tidak dipercaya. Apa sih dipercaya itu? Nah mungkin adik-adik sering ya berkata bahwa aku tidak percaya kepada kamu. Aku tidak percaya berita itu benar. Aku tidak percaya kalau itu benar terjadi. Nah, sering kan adik-adik dengar kata-kata percaya itu atau tidak dipercaya, ya kan? Nah, apa sih artinya? Nah, dipercaya artinya diyakini. Ya, dipercaya itu terambil dari kata percaya. Apa sih percaya? Percaya adalah yakin. Ya. Yakin, meyakinkan. Nah, tidak dipercaya atau dipercaya artinya meyakinkan atau diyakini. Misalkan nih ada sebuah berita yang menyampaikan, yang menyatakan bahwa berita itu benar adanya terjadi. Nah, itu bisa dipercaya itu berita. Nah, itu adalah arti dipercaya atau percaya ya. Nah hari ini kita mau belajar dari satu tokoh ya di dalam Alkitab. Tokohnya sangat luar biasa. Tokohnya nabi ini adalah nabi yang hebat, nabi yang dipakai Tuhan yang begitu hebat untuk menyampaikan pesan-pesan Tuhan kepada orang-orang Israel. Nah adik-adik bisa membuka Alkitabnya ya. Ada beberapa yang perlu nanti adik-adik baca sendiri ya. Ya hari ini yang menjadi renungan Alkitab kita terambil dari Yeremia 25 ayat 8 sampai 9. Lalu pasal 26 ayat 7 sampai 9. Lanjutkan pasal 28 ayat 1 sampai 17. Kemudian di pasal 39 ayat 1 sampai 3. Lumayan panjang ya adik-adik ya, tapi nanti adik-adik baca sendiri. Nah, adik-adik, di dalam cerita firman Tuhan ini di mana Tuhan mengutus Nabi Yeremia untuk menyampaikan berita, untuk menyampaikan pesan kepada bangsa Israel, kepada orang-orang Yehuda supaya mereka itu bertobat. Nah, adik-adik, Tuhan sudah memberikan pesan kepada Nabi Yeremia untuk disampaikan kepada bangsa Israel. Apa sih pesannya itu? Pesannya itu adalah supaya bangsa Israel itu bertobat. Bertobat dalam hal apa? Mereka meninggalkan berhala-berhala yang selama ini mereka sembah. Mereka meninggalkan dosa-dosa yang mereka lakukan, dosa-dosa yang jahat yang mereka lakukan di hadapan Tuhan. Tuhan mau mereka bertobat. Nah, adik-adik, pesan ini sudah bertahun-tahun Nabi Yeremia sampaikan kepada Israel. Adik-adik tahu berapa tahun? Selama 23 tahun Nabi Yeremia menyampaikan pesan, menyampaikan berita, menyampaikan sesuatu kepada bangsa Israel supaya mereka bertobat. Tetapi apa yang terjadi adik-adik? Bangsa Israel itu tidak mau percaya, tidak mau bertobat, tidak mau melakukan, tidak mau mendengar apa yang Nabi Yeremia sampaikan. Nah, bukan hanya itu lagi adik-adik.
bukan hanya Nabi Yeremia yang diutus oleh Tuhan, bahkan ada beberapa nabi-nabi yang lain. Ya, ada Nabi Uria, ada Nabi Jefanya, ada Nabi Habakuk, tapi tetap saja orang Israel, orang-orang Yehuda tidak mau bertobat, tidak mau mendengarkan, tidak mau taat dengan pesan-pesan yang disampaikan oleh nabi-nabi tersebut. Nah, walaupun seperti itu adik-adik, Yeremia dan teman-teman yang lain, nabi-nabi yang lain tidak pernah bosan, tidak pernah marah, tidak pernah berhentinya. Mereka tetap menyampaikan pesan itu. Mereka tetap menyampaikan kabar baik itu. Mereka tetap sampaikan kepada bangsa Israel pesan yang disampaikan oleh Tuhan. Walaupun adik-adik, ya, apa yang Yeremia alami ketika dia terus-menerus, ya, menyampaikan pesan dari Tuhan. Yeremia dibenci. Bukan hanya dibenci adik-adik, Yeremia juga dihukum. Yeremia sampai dihukum adik-adik. Yeremia sampai dipenjara, ya, karena dia selalu memperingatkan orang-orang Israel itu. Tapi Yeremia tidak pernah takut. Dia tetap semangat. Dia tetap percaya bahwa Tuhan pasti membela, bahwa Tuhan pasti berpihak kepada dia ketika dia taat kepada Tuhan. Nah, adik-adik, akibat dari ketidakpercayaan orang-orang Israel atas pesan yang disampaikan oleh Yeremia kepada mereka, apa yang terjadi? Nah, mereka mengalami yang namanya ditawan. Mereka mengalami yang namanya musibah. Mereka mengalami yang namanya masalah. Nah, masalah yang mereka hadapi, mereka disiksa oleh bangsa Babel. Ya, mereka ditawan oleh bangsa Babel. Ya, tempat mereka ditempatin oleh bangsa Babel, sehingga mereka susah, sehingga mereka menderita. Nah, itu ya adik-adik ya. Jadi kita harus percaya bahwa Tuhan itu selalu mengasihi kita, ya. Tuhan selalu berpihak kepada orang-orang yang percaya kepada Dia. Nah, seperti Yeremia, dia terus-menerus menyampaikan firman Tuhan. Dia terus-menerus menyampaikan pesan Tuhan, walaupun orang-orang yang mendengarkan, walaupun orang-orang Israel itu tidak percaya, ya, mereka tidak mau bertobat, tapi dia tetap menyampaikan pesan itu karena dia percaya ketika dia mendengarkan pesan Tuhan, dia mendengarkan suara Tuhan, dia taat kepada Tuhan, maka Tuhan akan berpihak kepada dia. Nah, sama dengan kita ya adik-adik ya. Mungkin adik-adik pernah tidak dipercaya, adik-adik mungkin pernah menyampaikan sesuatu yang benar, ya kan? Mungkin kepada papa dan mama, mungkin kepada kakak adik, mungkin kepada keluarga, atau mungkin kepada teman-teman di sekolah atau kepada guru. Kadang-kadang mungkin menyampaikan sesuatu pesan yang benar, tapi adik-adik nggak dipercaya. Ya jangan sedih, ya. Adik-adik jangan sedih, jangan marah. Adik-adik harus percaya bahwa Tuhan berpihak kepada orang-orang yang taat, kepada orang-orang yang benar. Ya, misalkan nih adik-adik diberikan tugas atau tanggung jawab yang besar, misalkan di sekolah, ya jadi ketua kelas, jadi bagian kerohanian mungkin ya, atau apalah gitu ya, mungkin dipilih sebagai penari, dipilih sebagai pemain musik, atau dipilih sebagai penyanyi, tapi ada sesuatu yang mungkin ada disampaikan kepada teman-teman yang lain, tapi ada nggak didengarkan. Jangan sekali-sekali marah, jangan sekali-sekali sedih, jangan sekali-sekali kecewa. Atau ketika adik-adik mungkin menyampaikan sesuatu kabar baik, misalkan menyampaikan firman Tuhan, mendoakan orang lain, atau sesuatu yang salah, adik-adik terus sampaikan, terus nggak dipercaya. Adik-adik jangan sedih, ya, tetap percaya, tetap semangat, tetap lakukan firman Tuhan,
tetap percaya kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus selalu berpihak kepada kita ketika kita melakukan firman Tuhan, ketika kita taat kepada firman Tuhan, maka Tuhan akan berpihak dengan kita. Amin. Nah, adik-adik, demikianlah firman Tuhan pada hari ini. Biarlah kita menjadi orang-orang yang terus taat kepada Tuhan dan menjadi anak-anak yang bisa dipercaya dan bisa percaya kepada setiap pesan-pesan yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tetap semangat ya adik-adik ya, tetap jaga kesehatan, tetap ikuti protokol kesehatan sehingga kita semua tetap sehat, tetap kuat, dan tetap di dalam perlindungan Tuhan. Itu saja firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang telah kami dengar pada hari ini, di mana kami belajar dari kehidupan Nabi Yeremia, di mana Nabi Yeremia Tuhan menyampaikan pesan-Mu kepada bangsa Israel selama 23 tahun, tapi bangsa Israel tidak mau bertobat, tidak mau percaya. Tuhan, ajarlah kami untuk terus taat dan setia kepada Tuhan. Jadi anak-anak yang dengar-dengaran kepada papa dan mama, kepada kakak dan adik, dan semua keluarga besar. Jadikan kami anak-anak yang bisa dipercaya, anak-anak yang bisa menyampaikan pesan Tuhan dengan baik dan benar. Terima kasih Tuhan. Inilah doa kami, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.